Halo friend, kembali lagi bersama aku Gerald di Analysis 13. Setelah sekian lama gak berjumpa, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, pada video kali ini kita bakal membahas sebuah konspirasi atau kejanggalan dari kapal Titanic. Dari yang kita tahu bahwa Titanic merupakan kapal yang besar dan mewah pada zamannya. Ditambah lagi dengan film yang booming waktu itu membuat kapal Titanic makin dikenal banyak orang. Nah, di tahun 2005 setelah investigasi penyelam yang dipimpin oleh Kapten David Buchanan, terungkap bahwa Titanic ini tenggelam bukan hanya karena menabrak gunung es, seperti yang diceritakan oleh media dan juga filmnya. Lalu, apa sih sebenarnya yang membuat kapal raksasa ini tenggelam dan bagaimana konspirasi dibalik tenggelamnya kapal Titanic? Seperti biasa, aku telah membaginya menjadi beberapa poin urut. Jadi sekarang siapkan hati, siapkan wifi, gak usah banyak cincong, langsung aja kita bahas misteri lain. Poin yang pertama, investigasi penyelaman dilakukan pada tahun 2005. Setelah hampir kurang lebih 93 tahun semenjak tenggelamnya kapal Titanic ini, orang-orang percaya bahwa kapal Titanic ini tenggelam menjadi dua bagian. Namun pada tahun 2005, sekelompok orang kembali melakukan penyelaman ke bangkai kapal Titanic yang dipimpin oleh David Buchanan. David sendiri ini adalah seorang penyelam sekaligus seorang penasihat dari 6 kali ekspedisi Titanic di Samudra Atlantik dan juga sebagai penyelam pada 4 kali ekspedisi sebelumnya. Ingat friend, 6 kali orang ini melakukan ekspedisi kapal Titanic. Jadi gak bisa dibilang kalau David ini adalah orang yang gak berpengalaman. Pada Agustus tahun 2005, David kembali memimpin sebuah ekspedisi untuk menjelajahi area baru dari RMS Titanic yang telah dia teliti pada tahun 2000. Penyelaman kali ini benar-benar mematahkan dugaan sebelumnya yang diketahui oleh teori bahwa Titanic tenggelam menjadi dua bagian. John dan Richie yang melakukan penyelaman menggunakan kapal selam mini buatan Rusia itu menemukan dua bagian besar dari bangkai kapal Titanic yang terpisah jauh dari bagian utamanya. Nah, dengan kata lain nih friend, Titanic ternyata pecah menjadi 4 bagian. Penemuan ini pun juga membuat sebuah teka-teki baru, yaitu apa yang membuat dua bagian tersebut sampai berada sejauh 1 mil dari bangkai utama kapal Titanic. Padahal setiap bagian yang ditemukan itu berukuran sekitar panjang 90 kaki dan lebar 30 kaki dengan berat mencapai ratusan ton lebih. Ingat friend, ratusan ton lebih nih beratnya. Nah, menurut perhitungan dampak benturan kapal dengan dasar samudra, kedua bagian itu tidak mungkin terpisah dari badan utama kapal sejauh itu. Bahkan kuatnya arus laut pun tidak sanggup membawa bobot seberat ratusan ton, bahkan mungkin lebih. Oke, dilansir dari unrelief.com, semua kesaksian oleh penyidik Amerika dan Inggris bahkan mengungkapkan fakta bahwa tidak ada seorang pun di dalam kapal yang merasakan adanya tabrakan fatal. Ya meskipun kalau kalian ada yang mengatakan, bang mungkin pas nabrak mesin Titanicnya meledak tak apalah. Oke lah, kalaupun mesin dari Titanic ini meledak, kekuatan dari ledakannya itu gak cukup friend untuk membuat dua bagian yang berbobot ratusan ton lebih ini terpental sejauh 1 mil. Kecuali kalau kapal itu memang sengaja dipasangi bom. Nah, bicara soal bom ya friend ya, ada sebuah spekulasi muncul dan banyak juga kalangan yang mensupport ledakan itu, yaitu adanya bom yang memang telah diletakkan di badan Titanic secara sengaja. Pertanyaannya sekarang adalah siapa dalang dan tujuan apa ada bom di kapal Titanic? Jawabannya ada di poin kedua friend, yakni rapat pertemuan kaum elit di Jekyll Island. Jadi pertemuan itu menghasilkan korporasi antara JP Morgan, elit global nih friend, dengan tujuan mendirikan dan mengesahkan kartel perbankan nasional yang disebut Sistem Federal Reserve. Rothschild, Morgan, dan Rockefeller dikontrol oleh perintah Jesuit, sebuah kelompok yang paling berkuasa saat itu dan akan melakukan apapun jika dibutuhkan untuk menghancurkan penghalangnya. Awalnya konstruksi dari Titanic sendiri dimulai pada tahun 1909 di Belfast, Irlandia. Sayangnya Belfast sendiri ini adalah penganut Protestan dan dibenci oleh para Jesuit. JP Morgan pun akhirnya mengambil alih kendali atas White Star, sebuah perusahaan di mana Titanic dibangun, dengan membiayai pembangunan Titanic atas perintah Jesuit. Saat itu iklan dan promosi kapal Titanic dibilang sangat dilebih-lebihkan. Semua itu adalah untuk menarik perhatian beberapa orang terkait di dunia, seperti John Jacob Astor V, Isidor Straus, dan Benjamin Guggenheim. 3 orang ini ya nantinya akan menjadi sasaran di tenggelamkannya kapal Titanic. Nah, karena 3 orang tersebut sangat menentang adanya Federal Reserve Bank yang berbasis pada mata uang dolar, sehingga kalau Federal Reserve disahkan, maka mata uang patokan dunia adalah dolar.
dalam arti nilai dari seluruh mata uang dunia bergantung pada nilai dolar. Dan juga orang-orang ini adalah orang-orang terkaya di dunia yang mempunyai pengaruh yang besar pada dunia. Mereka pun juga berdiri menghalangi tujuan para Jesuit, atau lebih gampangnya para petinggi di atas petinggi. Jadi kalau misalnya kita mau bilang elit global ini tinggi, ada lagi yang lebih tinggi, friend. Tidak sampai di situ, 3 orang ini menggunakan kekayaannya untuk menentang adanya Perang Dunia I. Pasukan elit global ini tahu sama tahu kalau membunuh orang-orang ini bukanlah perkara yang mudah. Apalagi John Jacob Astor. Beliau seorang yang terkenal, jutawan Amerika, dan salah satu seorang Freemason level tinggi, dan juga salah satu dari 13 keturunan Illuminati awal. Untuk mendekati Astor sangatlah sulit karena beliau salah seorang elit Mason yang amat tahu semua kelicikan Rothschild ini. Setelah rapat di Jekyll Island, 3 orang ini sepakat untuk menentang pembuatan Federal Reserve. Alhasil, rencana awal mereka, rencana awal para elit ini untuk membunuh mereka pun dimulai. Ketika Titanic mulai berlayar dari selatan Inggris, seorang Jesuit yang paling berkuasa dan mempunyai tingkatan paling tinggi di seluruh Irlandia yang bernama Francis Bonney memberikan perintah pada Edward Smith yang seorang Jesuit juga dan seorang kapten pelayaran tentang apa yang harus dilakukannya di Samudra Atlantik bagian utara, yaitu untuk menenggelamkan Titanic. Tentu saja Kapten Smith mematuhi perintah atasannya karena dalam kepercayaan Jesuit, perintah dari atasan adalah perintah Tuhannya. Kapten Smith sendiri telah berpergian di Atlantik Utara selama 26 tahun. Ya, ini membuat Kapten Smith ini orang yang paling berpengalaman di dunia lautan air dingin. Kapten Smith pun juga tahu seluk-beluk perairan di Atlantik dan fakta bahwa kapal yang dibawanya nanti dibangun untuk musuh-musuh Jesuit dengan tujuan utamanya menjadi dead ship, atau dalam kilas bahasa Indonesia itu menjadi kapal mati yang akan tenggelam pada pelayaran perdananya. Tidak lupa juga bom yang sengaja dipasang pada kapal Titanic untuk lebih melancarkan aksinya apabila rencana gunung es tidak mampu berjalan maksimal untuk menyingkirkan orang-orang yang sudah menentang rencana mereka. Kapten Smith sendiri juga mengetahui di mana gunung-gunung es itu berada. Itulah mengapa dia tidak mendengarkan dan menanggapi peringatan tentang adanya gunung es dan malah tancap gas ke arah gunung es tersebut. Diketahui Kapten Smith mengendalikan Titanic dengan kecepatan penuh, yakni 22 knots dalam malam yang gelap tanpa ada cahaya bulan dan melewati daratan es, hingga pada akhirnya terjadilah tabrakan antara Titanic dan gunung es. Dalam insiden malam itu, Benjamin Graham, Isidor Straus, dan Jacob Astor menjadi korban. Nah, di saat mereka para penentang telah tersingkirkan, Federal Reserve pun akhirnya secara resmi berhasil didirikan tanpa adanya penentang lagi dan menjadikan Federal Reserve menjadi pusat perbankan dunia yang dimiliki oleh swasta. Dan juga saat itulah mulai ditemukan sumur-sumur minyak di Amerika dan hampir semuanya dikuasai oleh segelintir keluarga raja minyak seperti Rockefeller. Di sini akhirnya kita tahu, friend, bahwa Titanic yang pembangunannya itu pasti makan biaya banyak dan gak murah, dibuat hanya seolah-olah untuk ditenggelamkan saja. Buat ditenggelamkan, bukan buat dipakai. Nah, tapi pada hasil akhirnya mereka ini juga mendapatkan keuntungan yang lebih. Sama aja, tetap mereka lagi yang menang. Oke, friend, itu tadi adalah sebuah kisah kejanggalan di balik tenggelamnya kapal Titanic. Jujur, kisah nyatanya memang gak seromantis kisahnya di film Titanic. Oke, kalau kalian punya pendapat atau masukan soal video kali ini, tulis di kolom komentar ya. Dan bantu support Analisis 13 terus dengan like, subscribe, and share kemana aja video-videonya. Alright, keep your logic and see you next video.